Om Swastiastu. Halo semua, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi melalui sebuah video yang ditugaskan oleh Bu Rai Dwi Andayani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan LPD. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai analisis laporan keuangan bank dan LPD. Sebelum masuk ke sub pokok bahasan yang akan kami bahas, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Igusti Ngurahwisnu Utamahita NIM 2647, Nimade Putri Ayu Anjani 2663, Niputu Sri Purnami Dewi 2664, saya sendiri Ida Bagus Masudnyana 2665, Niputu Karniase 2666, Nimade Ayu Sania Maharani 2669, dan yang terakhir ada Gusti Ayu Putu Rimbirianti 2750. Baik, untuk sub pokok bahasan materi yang pertama ada laporan keuangan sebagai alat analisis, lalu ada analisis neraca, dan yang terakhir adalah analisis laba rugi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan sebagai alat analisis. Laporan keuangan bank. Analisis laporan keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang dilihat dari laporan keuangan dan disajikan oleh bank secara periode. Pengolahan laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan dalam hal ini menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Jenis laporan keuangan bank. Bank komersial, baik bank umum atau bank BPR, diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu. Ada 3 jenis laporan keuangan bank, yakni laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan. Manfaat analisis laporan keuangan bank. Beberapa manfaat yang bisa dirasakan dari adanya analisis laporan keuangan pada suatu bank adalah sebagai berikut. Perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank, diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, dan masalah lainnya, mengurangi ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, rasio dalam analisis laporan keuangan bank. Jenis rasio keuangan yang diperlukan dalam setiap perusahaan tentunya berbeda, tergantung dari aktivitasnya termasuk pada bank. Pada umumnya, rasio yang diperlukan oleh perusahaan bank dibagi menjadi 5. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio rentabilitas. Yang ketiga, rasio capital. Yang keempat, rasio biaya dana. Yang terakhir, rasio aset. Baik, selanjutnya laporan keuangan LPD. Kira-kira LPD itu apa sih? Nah, LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan desa Pekraman yang menjalankan fungsi keuangan desa Pekraman untuk mengelola potensi keuangan desa Pekraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri. Lembaga Perkreditan Desa berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat berharga lainnya, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup ramah desa, dan dalam kegiatan usahanya banyak menunjang pembangunan desa. Usaha-usaha dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif, memberantas praktek agen, gadai gelap, dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu di pedesaan, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan, meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di pedesaan. Untuk mengetahui laporan keuangan, maka diperlukan suatu analisis. Nah, salah satu analisis laporan keuangan adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu, yang digunakan sebagai dasar perencanaan sumber dan penggunaan modal kerja periode-periode berikutnya, serta dapat digunakan sebagai dasar penilaian keahlian manajemen dalam mengelola modal kerjanya, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh LPD atau kreditur. Untuk membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja, terlebih dahulu harus menyajikan laporan neraca antara 2 titik waktu yang akan dianalisis. Dari laporan perbandingan neraca tersebut akan disusun perubahan laporan modal kerja dan dapat dianalisis unsur-unsur non-current account yang mempunyai efek
memperbesar dan memperkecil modal kerja. Selanjutnya, dikumpulkan dan disusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Jenis laporan keuangan LPD. LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa Pekraman melalui pengawas internal dan kepada gubernur, bupati wali kota, serta MUDP melalui LP-LPD yang mencakup yang pertama, laporan bulanan yang terdiri dari laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman, neraca percobaan, laporan neraca, dan laporan rugi laba. Yang kedua, laporan 3 bulanan yang mencakup laporan penilaian kesehatan LPD dan laporan penilaian peringkat risiko LPD. Yang ketiga, laporan tahunan yang mencakup laporan rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja LPD, laporan pertanggungjawaban akhir tahun, dan laporan hasil pertanggungjawaban audit pengawas internal. Di dalam akuntansi keuangan, neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode. Neraca juga merupakan laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain yaitu sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas dalam suatu periode akuntansi, yaitu disebut juga triwulanan, caturbulanan, atau tahunan. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan dan memegang peranan penting dalam operasional perusahaan. Yang kedua, liabilitas. Semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Yang ketiga, modal. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam proses modal atau modal saham, surplus, dan laba ditahan. Atau dengan kata lain, modal yakni kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Pos-pos neraca LPD. Secara teknis, operasional LPD tidak jauh beda dengan bank. Di sisi pasifa, neraca LPD berisi uang titipan dari anggotanya yang merupakan hutang bagi LPD. Di sisi aktiva, neraca LPD berisi piutang LPD kepada anggotanya. Seperti halnya bank, modal LPD relatif sangat kecil dibandingkan dengan dana titipan anggotanya. Di sisi pasifa, neraca LPD menghadapi resiko likuiditas bila anggotanya tiba-tiba menarik dana dalam jumlah yang jauh melampaui persediaan uang tunai yang dimiliki oleh LPD pada saat itu. Di sisi aktiva, neraca LPD menghadapi resiko kredit yang bisa berakibat fatal bila uang yang dipinjamkan tidak dibayarkan kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh anggotanya. Analisis laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laba rugi memiliki 3 elemen, yaitu yang pertama pendapatan, yang merupakan aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Yang kedua, biaya.
merupakan aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya utang atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Yang ketiga yaitu laba rugi. Laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Sedangkan rugi adalah penurunan modal atau aktiva bersih dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari biaya atau distribusi pada pemilik. Baik, materi selanjutnya adalah laporan laba rugi sebuah LPD. Laporan laba rugi LPD adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban LPD dalam suatu periode. Secara teknis, laporan laba rugi LPD tidak berbeda, di mana penghasilan terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional, dan beban terdiri dari beban operasional dan beban non-operasional. Serta laporan laba rugi LPD terdiri dari pos-pos yaitu pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan non-operasional, beban non-operasional, dan beban pajak penghasilan. Laporan laba rugi berisikan informasi mengenai jumlah pendapatan sesuai pos-pos pendapatan LPD, biaya atau belanja sesuai dengan pos-pos biaya, dan perhitungan laba atau rugi sampai periode bulan laporan. Selanjutnya adalah laporan laba rugi sebuah bank. Laporan laba rugi bank adalah suatu bentuk laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non-operasional bank serta keuntungan bersih dalam periode tertentu. Laporan laba rugi bank harus disusun sesuai ketentuan dan bentuknya sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta harus disampaikan ke Bank Indonesia dan OJK sesuai jadwal dan diumumkan melalui media cetak yang memiliki peredaran yang luas. Untuk perhitungan dari laba rugi sebuah bank menganut pendekatan kas atau cash basis untuk pendapatan, artinya pendapatan tunai yang dimasukkan dalam laba rugi, dan akrual atau accrual basis untuk biaya. Artinya biaya yang belum dibayar tetapi harus dibayar diperhitungkan dalam laba rugi sebagai komponen biaya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih, dan akhir kata saya ucapkan Paramu Santi, Om Santi 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 Om.